Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu pastinya ya teman-teman. Alhamdulillah, kali ini saya akan ngajak teman-teman semua nyobain naik bis Rosalia Indah dari Pul Rosalia Indah Bitung ini menuju ke Purbalingga. Dan sekarang kita sudah berada di Pul Rosalia Indah Bitung ya teman-teman ya. Nggak tahu juga nih nanti kebagian unit yang mana. Semoga aja dapat unit yang terbaru ya teman-teman ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Dapat yang mana aja bebas. Nggak ngincer yang mana-mana juga kok. Dan untuk tiketnya sendiri kemarin saya sudah pesan melalui aplikasi Rosalia Indah ya teman-teman ya. Harga tiketnya itu Rp180.000. Cukup murah ya teman-teman ya untuk sekelas Rosalia Indah ini. Biasanya kan Rosalia itu kisaran 200 ke atas lah ya harganya ya. Tapi untuk tujuan Purbalingga ini ternyata cukup murah gitu teman-teman, cuma 180.000 aja gitu. Dan tadi saya udah mesen tiketnya melalui aplikasi dan alhamdulillah masih kebagian seat paling depan gitu ya teman-teman, atau hot seat gitu. Dan untuk pesan tiketnya itu cukup mudah ya teman-teman ya, lewat aplikasi cuma tinggal klik masuk, pilih kota asal, tujuan, terus udah pilih seat, langsung pembayaran. Udah nanti tiket elektriknya, bukan tiket elektrik sih, keterangannya itu kalau sudah bayar ada di notif di aplikasinya gitu teman-teman. Nah habis ini kita bakal laporan ke loketnya ya teman-teman, atau check-in gitu, nanti biar ditukar dengan tiket fisiknya. Oke, ikutin terus video saya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Oke. Ini Mas, Atas nama Sigit Nur Alfian. Sekarang Mas Bekasi ada Mas Sigit? Nggak ada. Di Tugu nomor bisnya 399. Dari Terima kasih. Oke, kurang lebih seperti ini bentuk tiketnya ya teman-teman ya. Tiketnya sampulan, jadi bisa buat koleksi juga nih. Gitu nih. Nah, seperti ini tiketnya, bagian dalamnya ada nama dari tujuan dan juga tanggal keberangkatan. Dan juga ada nomor kursinya ya teman-teman ya. Gitu. Dan juga kita dapat nomor lambung 399 kelas eksekutif, dan di bawahnya ada kupon makan 1 kali ya teman-teman ya. Ini nanti servis makannya ada di rumah makan Rosin Resto Subang gitu. Dan juga nih kita langsung diberikan air minum Ultra 600 ml ya teman-teman ya. Oke. Sekarang jam setengah 5. Bisnya sendiri nanti diberangkatkan jam 5 atau jam 17 lewat 10 menit ya teman-teman ya. Jadi masih ada waktu sekitar setengah jam lagi gitu. Kita lihat-lihat bentar yuk, ada apa aja di Pul Rosalia Indah Bitung ini ya. Dan sebenarnya di sekitar sini tuh banyak agen-agen juga ya teman-teman ya, banyak agen-agen bis juga gitu menuju ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah di samping Pulnya Rosalia Indah aja ini, tepat nih di sampingnya itu
ada Harapan Jaya. Nah, kalau di seberang sana ada agennya Pahala Kencana, cuman nggak tahu ya dia masih aktif atau enggak. Dan kesananya lagi ada agen Sinar Jaya, M Dewantara, Murni Jaya, dan lain-lain. Lumayan banyak agen-agen gitu teman di sepanjang jalur Cikupa ini nih gitu. Kalau sebelah sana nih ada musola nih, di balik bilik ini nih ada musola, dan juga ada mini pantry gitu, warung kecil teman-teman sebelahnya. Toilet juga ada di sini nih. Tuh. Ya. Untuk penumpang sore hari ini nggak tahu ya, tadi ada beberapa penumpang juga sih yang mau naik, entah itu sama kita atau enggak saya kurang tahu juga. Dan untuk teman-teman kalau mau turun di sini jam berapapun insya Allah aman ya teman-teman ya, karena di depan sana ada keamanan juga 24 jam gitu. Dan dari arah Sumatera biasanya sampai sini malam tuh teman-teman, insya Allah aman kalau turun di sini biarpun tengah malam, 24 jam beroperasi gitu punya Rosalia Indah ini. Sebenarnya untuk mengarah ke atau tujuan Purbalingga itu jam segini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Selain naik Rosalia ini, yang pertama ada PBP, Sinar Jaya, 168, apalagi ya, seingat saya sih itu aja sih. Apalagi Dieng Indah juga kayaknya lewat situ dah, lewat Purbalingga. Ini karena saya penasaran aja, pas iseng-iseng ngecek aplikasinya Rosalia Indah, ternyata murah banget harganya, 180.000 aja gitu teman-teman, dari sini ke Purbalingga gitu. Makanya penasaran nih, langsung pesan tiketnya, ternyata masih ada kursi depan gitu teman-teman. Udah deh gitu. Oh ya, dan untuk titik penjemputan penumpang untuk bis ini tuh biasanya ke Cikokol dulu, lalu ke Poris, Kalideres, setelah itu terakhir ke Grogol, kalau nggak ke Priuk gitu. Tapi nggak tahu juga ya, fleksibel gitu. Kalau emang ada penumpangnya ya dijemput, kalau nggak ada ya mungkin langsung bablas gitu teman-teman. Dan bis ini nih bisa dibilang tiket termurahnya Rosalia Indah gitu ya kayaknya teman-teman ya, 180 sampai Purbalingga gitu. Apa ada yang lebih murah lagi? Coba di komen teman-teman, barangkali ada yang tahu di bawah tiket ini atau ada yang lebih murah lagi gitu. Tahu saya sih ini yang paling murah dengan kelas eksekutif aja, nggak pakai plus gitu teman-teman. Dulu di sini nih jadi rumah makan juga gitu teman-teman, jadi rest area juga. Bis-bis yang dari Sumatera maupun dari Jawa yang mau ke arah Sumatera itu dulu servis makannya di sini nih teman-teman. Nah, sekarang udah nggak ada. Dulu tuh yang dari Lampung di sini servis makannya, servis makan maupun servis naiknya di sini dulu di Full Rosalia Indah gitu. Nggak tahu sekarang sudah pindah ke Rosin Resto Subang. Nah, yang di sebelah sana itu ada Rosalia Express ya teman-teman ya. Tuh, jadi teman-teman kalau mau kirim-kirim paket, dokumen atau barang apapun bisa juga nih melalui Rosalia Express ini. Tuh, sebelah sini ada Rosalia Express. Nah, itu kalau ke kanan ada
tempat pengandangan bis ya teman-teman ya, tempat pengandangan bis untuk perawatan bis-bis Rosalia gitu, dan juga sambil menunggu jam keberangkatan tuh, nanti bisnya keluar dari sana tuh, dari kanan, ntar maju parkir di sini nih gitu. Mbak-mbaknya pada bubaran kerja tuh, pulang kantor udah jam 5 sih ya. Tahu nih bisnya belum datang juga, belum kelihatan juga gitu nih bisnya. Sudah jam 5 lewat 11 menit, bis belum kelihatan juga. Kayaknya sih ini bisnya dari Merak ya teman-teman ya, bukan start dari sini kayaknya ini. Biasanya kalau emang start dari sini tuh udah parkir di sini nih teman-teman, udah terpampang rapi di sini kalau emang start dari sini. Kayaknya bukan start dari sini nih, dari Merak kayaknya. Nah, seperti ini suasana di gedung belakang Rosalia Indah ya teman-teman ya. Gedung belakang full Rosalia Indah Bitung gitu. Didominasi oleh truk-truk ekspedisi milik Rosalia. Nggak tahu sebelah mana ya unit kita ya. Biasanya udah terparkir di belakang loh, atau di pojok sana. Sepi-sepi aja jam segini, ternyata pemberangkatan dari sini. Kita tunggu aja ya, bisa datang. Ah, itu dia, bisnya datang teman-teman akhirnya. Wah, 399 bener kan, dari Merak ini bisnya nih tuh. Pakai body jet plus 3 plus, entah ini rombakan atau enggak ya teman-teman ya tuh. Bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 yang sudah dilengkapi dengan air suspension dan menggunakan bodi dari garapan Adiputro Jetbus 3 Plus. Sebelum banyak bagus ya. Kodenya 1630 kan ya. 16 yang mau di Solo. Orang bilang
Ini saya nyobain di kursi belakang ya teman-teman, biar lebih enak reviewnya. Nah seperti ini kurang lebih jarak antar kursinya dengan tinggi saya 167 cm. Nah ini enak banget tuh teman-teman, lihat itu. Nah ini ada armrest juga di sebelah sini. Ini ada tombol untuk reclining juga nih, untuk mengatur sandaran tubuh kita nih. Nah belah sini nih tombol recliningnya tuh. Oke. Dan ini leg restnya 2 in 1 ya teman-teman. Bisa untuk menaruh sepatu dan sandal juga gitu, seperti layaknya unitnya Rosalia Indah yang lain. Gila sih ini 180 dapat fasilitas kayak gini. Oke banget ini. Recommended banget dari Bitung ke Purbalingga. Dapat bantal juga tuh. Ada logo bordiran Rosalia Indah. Oke lah, mantep banget ini. Dengan harga tiket 180.000 aja dapat fasilitas kayak gini sih, recommended sih ini. Cakep. Lalu ini lover AC-nya ya. Ini di atas nggak ada USB slotnya. Tuh original Jetbus. Di bawah juga nggak ada USB slotnya nih. Jadi teman-teman kalau naik bus ini jangan lupa bawa power bank ya teman-teman. Kalau nggak bisa numpang di depan sana tuh, numpang ke krunya, numpang ngecas handphone gitu. Tapi biasanya ada sih di samping speaker ini nih ada. Gitu. AC-nya lumayan dingin ya teman-teman. Di sini juga terdapat beberapa CCTV ya teman-teman ya. Ini ada satu. Di depan sana ada satu juga. Kalau ada 2 CCTV nih untuk menjaga keamanan teman-teman semua selama perjalanan itu. Dan di sini juga tersedia beberapa tempat sampah ya teman-teman. Ada 1, 2, 3 tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Biar tetap nyaman dan bersih bisnya. Selanjutnya di sini juga ada Stella Matic ya teman-teman ya. Stella Matic pengharum ruangan, dan di depan sana juga ada tuh yang digantung-gantungin, dicantel-cantelin gitu. Jadi begitu masuk ke dalam bis ini nih langsung terasa wangi gitu teman-teman. Dan di atas ini ada bagasi penyimpanan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nyimpen tas yang kecil di atas ini nih gitu. Dan di bagian depan sana juga bagasi ada kari kotak aman Rosalia Indah. Jadi teman-teman kalau bawa barang-barang berharga bisa ditaruh di situ tuh. Bilang aja ke krunya mau numpang narok barang berharga, laptop atau apapun gitu di sana. Nanti dipinjamkan kuncinya gitu sama krunya. Oke. Kita lihat-lihat toiletnya yuk. Nah seperti ini toiletnya. Oke sih, lumayan bersih dan wangi juga. Ada keran dan airnya bersih juga nih gitu. Dan juga toilet hanya untuk buang air kecil ya teman-teman. Dipergunakan hanya pada saat bis berjalan gitu. Dan ini aku nyobain bangku sebelah kiri dan ternyata lebih lega yang sebelah kiri loh teman-teman, lihat ya. Tuh. Ini bener-bener full rebahan teman-teman tuh.
Asli teman-teman nih, kalau pas lagi ketemu bis ini Rosalia 399, lebih baik pilih yang sebelah kiri deh teman-teman. Asli ini tuh lebih lega ketimbang yang sebelah kanan sana. Tuh, untuk tinggi aku yang 167 tuh bener-bener ini lega banget teman-teman. Tuh, wow, ini mepet-mepet banget ini. Arim di samping ini nih. Waduh, mepet banget. Berebut mau masuk tol nih. Ya, si Arim nih. Arim pindah tujuan mana tuh? Bandung kayaknya, Bandung Merak. Interiornya masih senyap, padahal bus ini udah nggak muda lagi ya teman-teman. Masih senyap sekali, tidak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh ataupun gemblodak gitu. Dan ini ternyata kita udah nggak mampir-mampir lagi loh teman-teman. Kita udah nggak ngambil penumpang kemana-mana lagi nih. Ini udah langsung keluar di Kunciran 3 buat mengarah ke ini tol Kunciran Serpong. Itu nih depan IKEA sini nih gerbang tolnya tuh. Luar biasa. Berarti yang keberangkatan dari Merak ini udah nggak ngambil penumpang di mana-mana lagi teman-teman. Langsung jos. Langsung ke Cimanggis Depok sana, terus tembus ke Cibitung, tol Cimanggis Cibitung gitu. Jadi langsung nanti keluar tuh di Cibitung sana teman-teman.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Rosin Resto Subang ya teman-teman ya. Sekarang udah jam 9. Perjalanan ke sini kurang lebih ditempuh dalam waktu berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih 3 sampai 4 jam ya teman-teman ya. Agak sedikit telat dikarenakan hujan dan juga terjadi banyak kemacetan gitu. Oke, setelah ini saya mau makan dan juga sholat isya dulu. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Dan seperti ini servis makan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Ini ada sayur kacang, ada ayam goreng, sambal, tahu, dan juga dapet teh hangat juga nih gitu. Alhamdulillah kita tadi udah selesai makan dan juga sholat juga ya teman-teman ya. Oh ya, sedikit saya review soal bisnya ya teman-teman ya. Setelah 4 jam tadi kurang lebih kita berada di dalam bus Rosalia Indah 339. Overall bisnya masih enak sih, biarpun usianya udah nggak muda lagi gitu. Dan juga AC-nya dinginnya kebangetan banget. AC-nya dingin banget. Terus itu aja sih mungkin. Minusnya apa ya? Saya belum lihat minusnya. Masih normal-normal aja sih. Apalagi dengan harga tiket yang cuma 180.000 ya teman-teman ya. Kita sudah dapat fasilitas yang sedemikian rupa gitu. Dapat legress dan juga selimut. Ini worth it banget sih buat kamu yang mau naik bis dari Jakarta, dari Tangerang gitu, dari Bitung menuju ke Purbalingga, Purwokerto, dan juga ke Wonosobo gitu. Oh ya, untuk estimasi perjalanan sendiri kurang lebih 10 jam ya. Start dari Bitung jam 5 sampai ke Purbalingga itu jam 3 sampai jam 4 gitu. Ditempuh dalam kondisi normal. Gitu. Dan ini nanti kita lewat jalur selatan ya teman-teman ya. Lewat jalur selatan Pejagan, Bumi Ayu, Aji Barang, Krupuk, lalu ke Purwokerto gitu. Dan di sini sendiri nanti mengakhiri perjalanannya itu di Wonosobo ya. Kita nggak ikut sampai Wonosobo, cuma ikut sampai Purbalingga aja. Oke, tonton terus keseruan videonya sampai akhir.
Dari sini hanya tinggal tersisa 4 orang penumpang aja ya teman-teman. Tersisa saya dan juga bapak dan ibu yang di depan ini nih, bertiga. Sisa tinggal kita berempat doang nih. Tadi cukup banyak juga yang turun di Bumiayu dan Banyumas gitu teman-teman. Bosan bang? Alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan akhir kita, yaitu di Purbalingga ya teman-teman ya, di Terminal Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam ya teman-teman. Gitu, oke. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.